dek kini awak nambah pangke, awak yang punya harta, awak yang punya nama baik. Orang tua justru kita merasa lebih tinggi dari dia. Gaek ku anak tahu kok. Indah mana disampaikan Bapak Ibu, perasaan kita yang merasa tinggi dari orang tua itu adalah sebuah kedudahakaan yang besar. Jangan sangkolo itu akan membuat kita selamat lah Bapak Ibu. Justru sebaliknya akan membuat kita hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Tiada lain doa dan harapan kita, semoga amal yang kita kerjakan ini dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh di sisinya. Salam dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Akbar Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya akan coba membahas, mengutip sebuah hadis panjang yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan sebuah kisah 3 orang pemuda yang terkurung di dalam goa. Kisah ini dikutip dalam hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim, menjadi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nomor hadis 4926. Jadi panjang hadisnya Bapak Ibu. Jadi terkisah dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang cerita Nabi Muhammad Rasulullah. Ada 3 orang pemuda yang sedang berjalan, kemudian datang hujan. Hujan lebat, akhirnya berteduh di sebuah goa. Jadi datang hujan labe, berlindung di sebuah goa. Tetapi apa yang terjadi? Goa tempat mereka berteduh itu tiba-tiba ditutup oleh sebuah bongkahan batu besar. Awak di dalam tidak punya peralatan apa-apa, terkurung, tidak punya handphone seperti zaman sekarang, digeser tidak talo, digali tidak punya alat. Ya, artinya kalau seandainya batu besar ini tidak tergeser, sudah kuat dugaan, sudah pasti mereka akan tewas secara bersama-sama di sana. Itu tidak ada yang dimakan lah Pak ya. Yang diminum tidak ada, yang dimakan pun tidak ada. Jadi suatu kali sedang berfikir-fikir begitu, salah seorang dari 3 pemuda ini memberikan nasihat kepada kawannya. Kawan, kira-kira ada ndak amal ibadah yang pernah kalian kerjakan dahulu, yang menurut kalian amal ibadah itu bagus,
Mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amal ibadah itu Allah Subhanahu wa taala berkenan dan membukakan kepada kita pintu yang sudah ditutup dengan batu besar ini. Karena tidak ada lain upaya kecuali hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya laki-laki pemuda ini nampak dek jo ilmu agamanya, Pak. Jadi keyakinannya pun juga kuat. Jadi tidak menangis-nangis, tidak meraung-raung, tapi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berdoa kepada Allah bisa saja mereka meminta langsung, tapi kayaknya kalau meminta tak ada punya jasa baik atau amal ibadah yang dinilai baik yang akan kita sampaikan kepada Allah, mereka ya sepertinya mungkin merasa kurang pantas memohon pertolongan yang begitu besar kepada Allah. Akhirnya ide mereka laya doa amal ibadah nampati rancak nam pernah wak kerajuan dahulu colah kana wahai saudaraku. Oh lai kawan, saya seingat saya mengeceklah laki-laki pertama. Ya Allah, saya dahulu pernah punya orang tua. Orang tua saya itu sudah tua. Pekerjaan saya mengembalakan kambing. Dan kebiasaan saya setiap hari mengambil susu kambing itu. Susu kambing itu setiap hari saya antarkan kepada kedua orang tua saya. Kalau susu kambing itu sampai ke mereka, disitulah mereka nyaman, akhirnya mereka bisa istirahat dengan nyaman sepanjang malam. Suatu kali ternyata saya terlambat mengantarkan susu kambing ini, karena tampik gumbalo ambo jauh ya Allah. Ternyata susu kambing itu pernah saya bawa ke rumah orang tua saya. Sudah tertidur orang tua saya menunggu susu kambing yang akan saya berikan. Lah sampai tak kalau orang gaek dek menunggu anak aku manyo ndak jo nyanta susu kambing yang kambole. Dek sagan nyo manjaguan orang tua ditunggu nyolah dek si anak tadi sampai dia tertidur di depan rumah orang tuanya sambil memegang susu kambing itu. Dek sagan menjaguan orang tua sampai fajar baru orang tuanya terbangun, dilihatnya anaknya ternyata sudah tertidur juga menunggu orang tuanya bangun dengan memegang sebuah susu kambing yang akan diberikan kepada orang tuanya. Padahal saya punya istri ya Allah, saya juga punya anak, tapi karena orang tua saya sudah renta dan sangat membutuhkan saya, waktu itu saya abaikan sementara istri dan anak saya dahulukan orang tua saya. Ya Allah, jika engkau berkenan menjadikan amal yang saya kerjakan itu bernilai ibadah di sisimu ya Allah, tolong geserkan batu yang menutup pintu goa ini. Apa yang terjadi ya Pak Ibu? Saat bergeser seketik. Tapi anunya bisa keluar ya Pak. Seketik terluang apa bro? Berkata lagi pemuda yang kedua, kamu apa amalanmu? Kata kawannya, nyukana-kana lah kerajunan eloan yang pernah mau kerajun. Oh ada kawan, saya mohon pada Allah mudah-mudahan akan menjadikan solusi bagi kita. Ya Allah, saya dulu punya perasaan jatuh cinta kepada anak mama saya, anak bako, saudara sepupu, anak paman. Dia sangat cantik, saya sangat jatuh hati kepadanya. Sehingga akhirnya karena nafsu saya waktu itu, saya ingin mohon maaf melakukan perbuatan mesum kepada anak saudara saya itu, anak paman saya itu.
perbuatan mesum yang akan saya lakukan itu ternyata tidak disetujui oleh perempuan itu. Dan namuhnya doh Pak. Tapi suatu kali karena perempuan itu akhirnya juga jatuh miskin. Tidak mungkin ada jalan lain. Pernah ditawarinya saya akan menyerahkan kehormatanku kalau seandainya engkau sanggup mencarikan uang sebanyak 100 dirham. Lain namun membayar 100 dirham, saya akan serahkan kehormatan saya, kata perempuan itu. Tidak tahu apa karena terpaksa atau apa, tapi dalam riwayat itu dinyatakan perempuan itu menawarkan uang 100 dirham. Dicari di pemuda tadi, akhirnya dapat uang 100 dirham itu. Sampai akan terjadi, tidak ada bisa menolak lagi si perempuan, anak mamanya tadi. Hampir terjadi perzinahan, si perempuan akhirnya menangis. Wahai laki-laki, takutlah kamu kepada Allah. Kamu belum berhak menggauli saya sebelum kita menikah secara resmi. Sebelum engkau sah menjadi suami saya atau saya menjadi istri, saya tidak akan bisa menyerahkan ini. Tapi karena hari ini saya terpaksa. Karena peringatan itu ya Allah, akhirnya saya tidak jadi menggauli saudara sepupu saya itu. Walaupun kesempatan sudah terbuka lebar. Pitihlah doh si perempuan sudah menyerah. Tapi saya tidak jadi melakukannya ya Allah. Karena saya takut kepadamu bahwa itu akan jatuh kepada perbuatan zina. Jika engkau menilai perbuatan saya dahulu itu ya Allah adalah perbuatan baik, tolong geserkan batu yang menutup pintu gua ini. Apa yang terjadi Pak? Sab bergeser seketik. Tapi lu bisa keluar Pak. Tinggal harapan cie lagi. Ku aduh kawanan surangko yang akan bisa, yang punya amal ibadah yang akan bisa menggeser pintu itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau indah ando nan terakhir kok Pak los. Mungkin tak kurang mereka semua sampai ya kita bayangkanlah mungkin akan mati di dalam gua lah Pak. Akhirnya si pemuda terakhir ini berkata, "Ya Allah, saya dulu pernah punya anak buah." Teringat lo deh pemuda yang ketiga. Saya dulu punya anak buah atau karyawan lah. Saya pernah punya anak buah yang kerja sama saya. Suatu kali untuk memberikan upahnya, saya berikan segantang beras. Beras lah, atau biji gandum atau apa. Pokoknya yang bisa ditanam, yang menjadi makanan pokok di masa itu. Tetapi karena melihat upah saya itu, mereka tidak berkenan, mungkin karena jenisnya atau apa, sehingga dia tidak mau menerima. Tidak mau nyambi edo paisinya, anak buah itu. Tapi saya tahu itu adalah haknya, itu adalah gajinya. Karena dia pergi, akhirnya saya tanam itu biji. Ambo tanam bibit itu akhirnya saya panen. Panennya itu saya belikan seekor sapi. Seekor sapi itu akhirnya berkembang biak. Dan telah saya tunjuk pula pengembala untuk mengembangkan sapi itu. Suatu kali si pemuda tadi, anak buah saya tadi, karyawan saya tadi datang. Wahai Tuan, mana ongkos atau upah saya dahulu yang sekian tahun dahulu pernah bekerja bersama Tuan? Akhirnya si pemuda itu tadi mengatakan, wahai karyawanku, upah yang dulu tidak mau kau ambil, yang mau aku serahkan, sudah kutanam. Sudah kutanam padi, padi sudah kujual, dan jualannya itu sudah kubelikan seekor sapi, sapinya sudah berkembang biak, itu dia sekarang sudah banyak, kau ambil itu semua. Ambil sadonya. Akhirnya sapi itu dibawa oleh karyawannya tadi. Semua. Padahal yang mengusahakan dia. Tapi asalnya memang hak si pemuda tadi. Jika engkau menilai perbuatan yang saya lakukan itu baik, ya Allah, geserkan pintu gua ini. Apa yang terjadi ya Pak?
Alhamdulillah bergeser pintu itu, akhirnya lepaslah keluar ketiga pemuda tadi. Apa yang ingin kita sampaikan Bapak dan Ibu? Pertama, itulah yang dalam Islam disebut dengan bertawassul. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita bertawassul, berwasilah, berantara, disampaikan dengan perbuatan-perbuatan apa saja yang bernilai baik kira-kira yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah dasarnya bertawassul itu boleh dalam Islam Bapak dan Ibu sekalian. Hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim, di kitab Muslim nomor hadis 4926. Ya, jadi kalau ada amal baik, rupanya dengan amal baik ini bisa kita mohonkan kepada Allah apa permintaan yang mau kita diberikan oleh Allah. Tiga amal ibadah yang paling penting tadi Bapak dan Ibu. Pertama, berbuat baik kepada kedua orang tua. Si pemuda tadi ini rutin memelihara, menjaga orang tuanya, tidak hanya menjaga fisiknya tapi juga menjaga hatinya. Hari ini kembali kita sampaikan di forum ini Bapak dan Ibu sekalian, sejauh mana kita yang sebagai anak ini punya penghargaan dan penghormatan kedua orang tua. Lain nak tabalik awak kini Bapak dan Ibu, dek kini awak nambah pangke, awak yang punya harta, awak yang punya nama baik. Orang tua justru kita merasa lebih tinggi dari dia. Gaek ku anak katahu kok. Indah mana disampaikan Bapak Ibu, perasaan kita yang merasa tinggi dari orang tua itu adalah sebuah kedurhakaan yang besar. Jangan sangkolo itu akan membuat kita selamat lah Bapak Ibu. Justru sebaliknya akan membuat kita hancur. Pemuda tadi menghargai orang tuanya. Allah jale kena berang dek bini kau apa? Nya susu nanya bawa tadi nya tungguan orang tua sampai pagi. Li talok dewak gini tak. Sedangkan bini di rumah menunggu. Mampu nak hari ini Bapak dan Ibu menghadapi istri demi ketemu dengan orang tua? Lain tak dahulu ke bini pada takui bini biarlah tinggal seorang kayak kau. Hah? Kalau itu yang terjadi, ternyata pemuda tadi sebaliknya ia lakukan dan itu diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dilalaikannya, tetapi susu kambing ini dibutuhkan orang tua, sedangkan istri dan anaknya tidak tergantung dengan ini. Bisa makanan lain, Pak, artinya apa? Masih ada alternatif lain. Tapi orang tuanya ini sangat membutuhkan ini. Cuma sayangnya diuji pula oleh Allah. Nyobuat orang gaya nyokotak kalok sampai pagi. Ali taloknya menungguan pondak. Ternyata ia sanggup si pemuda tadi. Pemuda tadi bertawassul kepada Allah. Kalau memang itu amal ibadah yang baik, ya Allah, tolong bukakan pintu yang menutup pintu gua. Berarti diterima oleh Allah, Pak. Nah, hari ini mari kita jaga nilai bakti kita kepada kedua orang tua. Untuk apa Rasulullah menyampaikan hadis ini kalau tidak untuk menjadi pedoman bagi kita? Bahwa kita berbakti kepada kedua orang tua itu akan diuji macam-macam, Pak. Kadang orang tua yang mantik munculnya merepet panjang saja, kadang orang tua yang sakit, kadang orang tua meminta yang menurut kita aneh, padahal memang itu keinginan mereka. Kadang minta orang tua itu tidak banyak, Pak. Bawalah cucu dan kemari gak sekali-sekali uang. Enggak sekali-sekali lu kecilnya. Nah, tu tiap singgah dari situ kecil sianuma, nyo sekolah sianuma, nyo les sianuma, nyo lah putih tergak orang gaek kun nyo mencari cucu ya. Mencari anak awak. Itu pun kadang-kadang nak ya tanamu tak bawa dawat. Betapa bahwa menghargai orang tua itu, menghormati orang tua itu berat. Apalagi kalau sampai menggendong kayak Wais Al-Qarni
Ya nah, literang ngaji Uwais Al-Qarni. Digendong orang tuanya dari Madinah sampai Makkah. Kalau Pak Haji lah pernah naik haji tentu pernah tahu berapa jarak Madinah dan Makkah. Ya Ustaz. Dibayar berjalan kaki digendong orang tua itu nanya kerajaan Uwais Al-Qarni. Awak kadang-kadang hanya minta orang tua di telepon. Tak mana telepon ini ke rumah. Alasan sibuk segala macam. Bakti ke orang tua. Mari hari ini kita uji balik. Karena setua-tua kita adalah anak dari orang tua. Jadi gimana caranya? Bedanya antara kita itu kan dua saja. Satu yang sudah meninggal orang tuanya, satu masih hidup. Nampal yang gaya di gini sia-sia, sabui sajalah, pasti punya orang tua. Tapi bisa jadi memang orang tuanya sudah meninggal. Tapi apakah sudah meninggal itu tidak ada bakti? Ada. Ketika meninggal, kirimkan doa kepada mereka. Kan doa dari anak yang saleh ini yang diterima oleh Allah, laisa lahu hijab, tidak dihijab, tidak berbatas, tak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sagaya-gaya awak gini kok Pak ada orang tua. Cuma memang bedanya ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Bagaimana bakti yang sudah meninggal? Kirimkan sepotong doa kepada kedua orang tua. Karena deinyo dulu makanya kita besar hari ini. Pemuda yang kedua apa amal ibadahnya? Berkesempatan berbuat zina, berbuat salah tapi dia tinggalkan. Perbuatan jelek hari ini, Bu, perbuatan maksiat hari ini terbuka lebar. Di awak saja sadonya Pak, nio berselingkuh, nio berzina, nio ataupun enggak ada kebisamaan. Oh, kecewa Satpol PP bisa menghalangi, apa polisi bisa menghalangi untuk berbuat salah? Enggak bisa, Pak. Kalau mau bisa saja. Berbuat maksiat di mana saja bisa ada. Kata bapak dan ibu di Pak ini enggak ada, Pak. Maksiat itu ada. Tapi bisa ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi. Tapi si pemuda tadi sudah terbuka peluang untuk berbuat maksiat, untuk berbuat zina, tapi akhirnya ia tinggalkan. Isitulah nilainya yang terbaik. Jadi berkesempatan tinggal mengarajuan saja, tapi ndak namu. Nah, itu baru hebat. Tapi ndak ada kesempatan, tuh ndak jadi berbuat zina, itu biasa itu Pak. Ya, ndak ada kesempatan tapi ndak jadi. Tapi punya kesempatan bisa dilakukan, tapi dia tidak mau melakukan. Di situ nilai plusnya. Nah, hari ini kesempatan berbuat jahat itu ada pada kita. Tapi ketika kesempatan itu ada, kita tinggalkan. Kita pejabat punya wewenang untuk korupsi. Ya. Kita berkhalwat, bersinyu-sinyi, bisa melakukan perselingkuhan atau berzina dengan orang lain. Ya, ketika orang tak tahu, kita bisa mencuri tanpa pengetahuan yang punya barang. Tapi ketika itu kita tidak melakukan kejahatan dan kesalahan, disitulah nilai plusnya yang akhirnya pengalaman pemuda tadi bisa menggeser batu besar yang menutup pintu goa. Dia ada waktu ini Bapak dan Ibu. Mau berbuat salah apa saja bisa. Tapi mari hari ini kita sadari bahwa kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terhindar dari mata bos, terhindar dari mata orang banyak, tidak tahu orang di sekeliling, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya, pasti akan melihat pekerjaan kita dan pasti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman pemuda tadi terhindar dari perbuatan maksiat. Ketika berbuat maksiat itu punya peluang dia melakukan perbuatan maksiat itu, tapi ia tidak mau melaksanakannya, disitulah nilai plusnya di hadapan Allah. Yang ketiga, pemuda tadi apa? Yang bagi upah. Ia tanam upahnya itu menjadi sebuah tanaman mempunyai hasil, akhirnya dia jadikan sapi, dia olah. Artinya apa? Hari ini yang terjadi justru sebaliknya, orang punya karyawan kok dapat upah kok dimakan ya ndaknya. Ajan kok dapat dikurangi ya ndaknya. Malah kok dapat ndak upah nah kan itu nak.
Kok lebih bisa? Ha. Terus kok ada, Pak? Dikurangi. Kalau ndak mau ambil, Pak. Matilah.